Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Dwi Ainisa Fitri. Saya mahasiswa dari Unhas Jember semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat RPP dari awal hingga akhir. Video ini saya tujukan untuk semua kalangan, terutama bagi calon guru dan guru-guru masa depan. Semoga video ini memberi manfaat bagi kalian semua. Langsung saja. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Yang pertama kita bahas adalah identitas RPP. Cara mengisi identitas RPP ini adalah terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini adalah lembaga di mana kalian bekerja. Di sini saya memberi contoh satuan pendidikan yaitu SMP Negeri 1 Strono. Yang kedua adalah mata pelajaran. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang kalian ampuh untuk peserta didik kalian. Di sini saya mencontohkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang ketiga adalah kelas atau semester. Kelas atau semester ini adalah pada kelas berapa kalian mengajar peserta didik dan pada semester berapa kalian mengajar peserta didik. Saya memberi contoh kelas 8 pada semester ganjil. Yang keempat adalah materi pokok. Materi pokok ini adalah materi yang kalian akan ajarkan kepada peserta didik melalui RPP ini. Entah itu 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan, atau lebih. Saya memberi contoh materi pokok di sini adalah perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu adalah berapa lama kalian akan mengajar. Ini disesuaikan dengan prota kalian. Prota adalah program tahunan yang telah kalian buat sebelumnya. Di sini saya menyesuaikan dengan prota, yaitu alokasi waktunya 2 kali 3 jam pelajaran. Kenapa 2 kali 3 jam pelajaran? Karena ini menyesuaikan seberapa tingkat kesulitan materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Jam pelajaran ini juga berbeda-beda pada setiap jenjangnya. Contohnya, pada jenjang SMP itu 40 menit dan pada jenjang SMA itu adalah 45 menit. Jam pelajaran ini juga beda pada setiap mata pelajaran. Contohnya pada PAI dan budi pekerti, 1 kali pertemuan itu mengangkut 3 JP atau 3 jam pelajaran. Sedangkan untuk Kurdis, Fikih, SKI itu 2 JP. Jadi 1 kali pertemuan itu 2 jam pelajaran. Yang terakhir adalah tahun ajaran. Tahun ajaran ini berisi di mana kalian pada tahun berapa kalian mengajar peserta didiknya. Di sini saya memberi contoh tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang selanjutnya adalah KI. KI adalah kompetensi inti yang harus kalian isi pada RPP bagian kedua. KI ini berisi tentang kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir adalah kompetensi keterampilan. Di sini saya memperoleh KI dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI, KD, SD, SMP, dan SMA. Saya memperoleh KI ini pada halaman 252 sampai 253 kelas 8 yang isinya adalah KI 1 berisi tentang menghargai dan menghayati ajaran Islam yang dianutnya. KI 2 adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 berisi tentang memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural
digital berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa nyata. KI 4 berisi tentang mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dari ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dari sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya adalah KD. KD ini atau kompetensi dasar ini harus kalian isi pada bagian ketiga di RPP. KD ini dapat kalian peroleh pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI, KD, SD, SMP, dan SMA. Atau kalian bisa memperoleh pada silabus SMP, dan yang terakhir kalian bisa memperoleh pada prota yang telah kalian buat sebelumnya. Saya di sini mengambil dari silabus SMP halaman 28 sampai 29 kelas 8. Selanjutnya adalah indikator. Indikator pencapaian kompetensi ini berada di samping KD atau kompetensi dasar. Pembuatan indikator pencapaian kompetensi ini harus memerlukan KKO atau kata kerja operasional sebagai rujukan kita dalam memilih kata kerja operasionalnya. Kemudian, kita harus menentukan kedudukan KD dari KD 1 sampai KD 4 sesuai dengan ranahnya. Seperti contoh, KD 3 menunjukkan ranah kognitif, maka pada KKO kita harus mencari ranah kognitif. Selanjutnya, analisis kata awal. Pada analisis kata awal ini, yang kita tuju adalah analisis kata awal dari KD. Selanjutnya kita mencari pada KKO tersebut. Contohnya pada KD ketiga. Pada kata awal kita harus mencari di KKO pada ranah kognitif. Sesuaikan masuk kepada C1, C2, C3, atau C4. Selanjutnya adalah KD 1 dan KD 2 minimal mempunyai satu indikator, sedangkan KD 3 dan KD 4 minimal mempunyai 2 indikator. Setiap indikatornya dituliskan nomor indikatornya seperti 1.7.1, 1.7.2, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus ada di dalam RPP, baik itu RPP 1 lembar maupun RPP yang lengkap. Tujuan pembelajaran ini yang harus diperhatikan dalam pembuatannya adalah disesuaikan dengan bab yang kalian pilih. Yang kedua adalah jumlah pertemuan harus sesuai dengan jumlah pertemuan yang ada pada identitas RPP yang berada pada awal tadi. Yang ketiga adalah mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran yang bisa disebut dengan ABCD. ABCD adalah A. Audiens atau siswa, B. adalah behavior atau perilaku yang dapat diamati, C. adalah condition atau kondisi, yang D. adalah degree atau tingkat keberhasilan. Saya akan mencontohkan tujuan pembelajaran ini. Pada pertemuan 1, melalui metode kooperatif dengan teknik Think, Pair, and Share, siswa dapat 3.7.1 menjelaskan cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru di depan kelas dengan lancar. Melalui metode kooperatif dengan Think, Pair, and Share ini termasuk kepada poin C, yaitu condition atau kondisi. Siswa termasuk pada poin ke A, yaitu audience. Terus yang B adalah termasuk menjelaskan cara berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua dan guru di depan kelas. Dengan lancar termasuk kepada poin ke D, yaitu degree atau tingkat keberhasilan. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah materi yang akan kalian ajarkan pada peserta didik kalian. Materi pembelajaran ini bisa mencakup tentang konsep, subbab, ataupun ringkasan yang kalian buat. Dalam membuat materi pembelajaran ini harus memperhatikan beberapa poin-poin pentingnya.
Materi pembelajaran ini dapat diambil dari analisis IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang telah kalian buat. Bisa juga dari buku guru, buku siswa, ataupun buku penunjang lainnya yang sesuai atau relevan dengan tujuan pembelajarannya. Materi pembelajaran ini harus disesuaikan atau diusahakan dapat mencakup 4 dimensi pengetahuan. Yang pertama adalah faktual, konseptual, prosedural, dan yang terakhir adalah metakognitif. Di sini saya akan mencontohkan materi pembelajaran. Saya buat peta konsep. Yang pertama adalah berisi tentang pengertian berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini termasuk kepada faktual atau fakta. Yang kedua adalah dalil tentang berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini termasuk kepada konseptual atau konsep atau hal yang pasti. Yang ketiga adalah cara berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua dan guru. Ini termasuk kepada prosedural atau cara-cara. Dan yang terakhir adalah hikmah berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini termasuk kepada metakognitif, yaitu kesimpulan atau hikmah yang dapat diambil dari materi pembelajaran yang telah kita buat. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Di dalamnya terdapat pendekatan, metode, dan teknik-teknik. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di sini saya mengambil pendekatan SCL atau Student Center Learning. SCL ini atau Student Center Learning ini saya ambil karena di dalam pembelajaran kali ini siswa dijadikan objeknya dan guru adalah sebagai subjeknya. Artinya siswa akan lebih aktif di dalam pembelajaran, baik mencari informasi dari materi yang dibuat ataupun yang lainnya, dan guru adalah sebagai fasilitasnya. Yang kedua adalah metode. Metode dalam hal ini adalah dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata yang praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini saya memakai dua metode. Yang pertama pada pertemuan ke-1 adalah metode kooperatif. Kenapa saya memakai metode kooperatif? Karena di dalam metode ini adalah metode yang banyak digunakan di dalam pembelajaran. Selain itu, metode ini dirasa cocok dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Seperti 3.7.1 dan 3.7.2 pada pertemuan ke-1, yaitu sesuai dengan metode ini. Siswa dapat mencari informasi dan berdiskusi secara berkelompok sesuai metode ini. Yang kedua adalah metode role playing. Metode role playing ini saya anggap cocok karena digunakan pada pertemuan kedua dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang saya buat. Yang ketiga adalah teknik. Teknik dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Di sini saya memakai dua teknik. Pada pertemuan 1 saya memakai teknik Think, Hire, and Share. Mengapa saya memakai teknik TPS ini? Karena teknik ini adalah kelanjutan dari metode kooperatif pada pertemuan ke-1. Teknik ini saya rasa cocok untuk memenuhi tujuan dan IPK karena teknik ini
adalah siswa dengan teman sekelompoknya dapat mencari serta memikirkan informasi dari materi yang guru tanyakan. Setelah itu, mendiskusikan dan menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah memaparkan hasil diskusi tersebut di depan kelas dan teman-temannya. Yang kedua adalah teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama ini adalah pertemuan kedua. Teknik ini lanjutan dari metode role playing. Teknik ini saya rasa cukup masuk karena setiap siswa akan dipasangkan dengan siswanya untuk berkelompokan dan bermain peran. Selain itu juga, teknik ini masuk kepada tujuan pembelajaran dan IPK saya yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya adalah F, media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah media yang kita gunakan di dalam pembelajaran yang termuat di dalam RPP. Media pembelajaran ini adalah salah satu komponen yang harus ada di dalam RPP dan di dalam pembelajaran yang berlangsung. Di sini saya memakai media pembelajaran yang pertama adalah buku pedoman guru dan buku pendukung lainnya yang mencakup materi tentang berbuat baik, hormat, dan patuh pada orang tua dan guru. Kenapa saya memakai buku ini? Karena sebagai rujukan yang bersifat cetak dan diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni di bidangnya, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah media pembelajaran film pendek tentang cara dan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa saya memakai film pendek sebagai media pembelajaran? Karena sebagai media audiovisual yang tentunya dapat lebih merangsang pengalaman atau pemahaman siswa pada materi ini. Yang ketiga atau yang terakhir adalah benda nyata yang digunakan dalam bermain peran seperti kostum ataupun alat peraga lainnya seperti spidol, papan tulis ataupun lainnya. Kenapa saya memakai alat peraga ini? Karena sebagai rujukan agar siswa dapat mendalami peran dan diharapkan siswa dapat menerapkannya di kehidupan nyata. Selanjutnya adalah G, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, lingkungan, yang dapat digunakan atau menjadi sumber informasi bagi peserta didik untuk belajar, sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini saya mengambil sumber belajar. Yang pertama adalah tutup, yang kedua adalah lingkungan sekolah, yang ketiga adalah alat atribut bermain peran, dan yang terakhir adalah buku PAI dan Budi Pekerti kelas 10 2014 Jakarta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdapat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang harus kita perhatikan pada langkah pembelajaran kegiatan pendahuluan ini adalah mencantumkan kegiatan yang orientasi seperti berdoa, salam, bersapa-sapa kepada peserta didik. Dan yang kedua adalah mencantumkan kegiatan apresiasi, yaitu menghubungkan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga adalah motivasi. Kita dapat memberikan kata-kata mutiara yang dapat membangkitkan semangat peserta didik, terus manfaat mempelajari materi ini, ice breaking, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah memberi acuan atau tujuan. Di samping semua ice breaking, persepsi, orientasi, kita juga harus menentukan tujuan pembelajaran supaya tidak melenceng dari tujuan pembelajaran tersebut. Dan poin lainnya adalah sebagai poin tambahan. Langkah pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini
pada RPP Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Tidak harus mencakup semua unsur 5M ini, dapat diubah ataupun dapat dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dalam materi pembelajaran ini atau dalam langkah-langkah kegiatan ini. Selain 5M ini, kita juga dapat menggunakan istilah lainnya yaitu ayo mengamati, ayo mencoba, dan ayo berdiskusi dan sebagainya. Pada kegiatan inti ini, saya menggunakan 4M, yaitu pada pertemuan 1 saya menggunakan 4M. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah mengeksplorasi, yang ketiga adalah mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Pada pertemuan kedua, saya mengambil 3M. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menanya, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Selanjutnya, langkah pembelajaran yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya mencantumkan kesimpulan materi, refleksi, dan umpan balik. Umpan balik ini adalah seperti memberi apresiasi kepada siswa yang telah mengikuti materi dari awal hingga akhir dengan baik, ataupun dengan sempurna, ataupun dengan yang rajin, mereka tidak membuat rusuh, ataupun yang lainnya. Terus tindak lanjut, yaitu seperti kita memberi tugas, PR, pengayaan, atau penerapan. Dan yang terakhir adalah kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya kita dapat memberikan acuan kepada peserta didik tentang materi minggu depan yang akan kita bahas, ataupun peserta didik harus mempelajari terlebih dahulu atau membawa alat-alat yang diperlukan dalam materi minggu depan. Poin terakhir dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013 ini adalah penilaian. Di dalam penilaian terdapat 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di dalam penilaian sikap ini, saya mengambil 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian diri. Di dalamnya terdapat indikator sikap. Yang pertama adalah menyetujui bahwa berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama yang harus diamalkan. Yang kedua adalah meyakini bahwa berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua adalah perintah agama yang harus diterapkan. Yang ketiga adalah memprakarsai perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru kepada teman-temannya. Dan yang keempat adalah mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Penilaian sikap yang kedua adalah saya ambil dari observasi. Kenapa saya memilih metode observasi ini atau penilaian sikap observasi ini? Karena saya rasa observasi ini cocok dengan metode yang saya gunakan dan pembelajaran yang saya sedang lakukan sekarang ini. Metode observasi ini menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, serta santun di dalam 1. Menyetujui berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan perintah agama yang harus diamalkan. Yang kedua adalah meyakini bahwa berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama yang harus diterapkan. Yang ketiga adalah memprakarsai perilaku berbuat baik dan patuh kepada orang tua dan guru kepada teman-temannya. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Di sini saya memakai tes tulis. Kenapa saya memakai tes tulis? Karena saya ingin
mengetahui seberapa jauh siswa dapat memahami pelajaran pada materi kali ini. Penilaian pengetahuan yang saya ambil adalah tes tulis atau ISA yang berisi 5 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan pengertian berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua adalah tulislah dalil tentang berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga adalah bagaimana cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat adalah berikan contoh perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru pada kehidupan nyata. Yang kelima adalah apa hikmah yang dapat diambil dari perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan penilaian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Di sini saya memakai unjuk kerja atau penilaian keterampilan, yaitu aspek yang dinilai adalah mendalami peran dalam praktek drama. Yang kedua adalah kecakapan individu dalam bermain peran. Yang ketiga adalah menulis surat Al-Isra ayat 23 dan surat An-Nisa ayat 36. Dan yang keempat adalah menghafal surat An-Nisa ayat 36. Penilaian keterampilan ini perolehan nilainya adalah nilai dikali 100. Skor maksimal adalah atau kriteria penilaiannya adalah A 80-100 yaitu baik sekali, B adalah 70-79 yaitu baik, C adalah 60-69 yaitu cukup, dan D adalah kurang dari 60 atau kurang. Penilaian ini harus berisikan tanggal, bulan, dan di mana disahkannya penilaian ini. Harus diketahui oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang mengajarkan materi tersebut. Begitulah pembuatan RPP Kurikulum 2013 yang dapat kita buat dari awal sampai akhir. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah RPP di kurikulum 2013 ini harus berisikan identitas RPP, yang kedua adalah KI, yang ketiga adalah KD, yang keempat adalah indikator, yang kelima adalah tujuan pembelajaran, yang keenam adalah materi pembelajaran, yang ketujuh adalah metode pembelajaran yang berisi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran, yang ketujuh adalah media pembelajaran, yang ke-8 adalah sumber pembelajaran, yang ke-9 adalah langkah-langkah kegiatan seperti pendahuluan, inti, dan penutup, dan yang terakhir adalah penilaian. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi pada konten selanjutnya. Tetap like, komen, dan subscribe konten ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.